bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya ya. Ya, nanti saya upload loh Mas, jangan khawatir. Apa aja dimensi kualitas jasa? Oke, jangan lupa ya, jangan cuma tahu apa-apa tapi harus tahu itu maksudnya apa juga, oke? Ya, cuman dia kan kalau di sini lebih fokus ke perusahaan jasa. Sama nanti sama manajemen pemasaran juga hampir sama. Cuman kalau pemasaran jasa lebih fokus ke perusahaan jasa. Gina, apa aja? Ayo, 5. Fokusnya yang berbeda-beda. Kalau jasa, pemasaran jasa kita lebih fokus ke perusahaan jasa. Kalau pemasaran strategik lebih ke gimana strategi pemasaran apa yang harus dilakukan perusahaan kan kayak gitu toh. Nanti kalau manajemen pemasaran ya lebih pemasaran secara general kayak gimana. Pokoknya kalau kita bicara pemasaran itu STP pasti ada, bauran pemasaran pasti ada. Cuman nanti ada bedanya antara bauran pemasaran produk biasa sama perusahaan jasa gitu. Ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Enak, kalau punya bisnis sendiri itu enak. Nanti lo berbisnis masing-masing. Kalau nggak ada yang mau dilanjut, ya nggak ada yang mau dilanjutkan sampai. Nah, ini ngomongnya sudah belepotan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan sampai nggak ada yang mau dilanjutkan. Oke, kalau kegiatan belajar apa Mbak mau dilanjut apa Mbak? Oke, saya lanjutkan ke kegiatan belajar 3 ya.
Ini tentang peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi pelanggan. Jadi di sini ada 3 macam pelanggan yang harus didengar pendapatnya. Oke. Internal customer itu siapa yuk? Ingat nggak? Internal customer siapa ya? Masuk. Masuk orang dalam perusahaan ya? Ya, internal customer itu adalah internal customer, Mbak. Deng dong, masih ada yang salah. Internal customer itu si karyawan, bukan pemasok, bukan konsumen, juga bukan pihak manajemen, tapi karyawannya. Kayak kan kalau di jasa itu yang berhadapan langsung sama konsumen kan si karyawan, istilahnya kayak frontlinernya gitu. Nah itu harus kita perhatikan dulu sebagai perusahaan, karena kalau kita bisa memuaskan karyawan kita, otomatis karyawan nanti bisa bekerja dengan maksimal untuk memuaskan pelanggan kita, yaitu yang konsumen kita. Jadi ini 3 macam pelanggan yang harus didengar pendapatnya, itu pelanggan luar perusahaan ya, konsumen atau external customer ya, kayak pembeli biasa. Terus yang kedua, pelanggan perusahaan pesaing. Kira-kira kenapa kok pelanggan perusahaan pesaing harus didengar juga? Nah, ya karyawan memang konsumen internal, Mas. Ya, tadi kan saya tanya begitu. Internal customer kan karyawan memang. Yang pertanyaannya saya kan, siapa internal customer itu? Ya toh? Jadi kenapa kok pelanggan perusahaan pesaing harus didengar? Biar kita bisa tahu kekurangan kita, apa kelebihan kita dibandingkan sama perusahaan pesaing. Misalnya misalnya si perusahaan pesaing ini lebih banyak pelanggannya. Kira-kira kenapa kok sampai sampai mereka lebih memilih pesaing daripada perusahaan kita? Nah, itu sebenarnya kenapa kok pelanggan dari perusahaan pesaing itu perlu untuk didengarkan pendapatnya supaya sebagai masukan buat kita. Terus kalau internal customer, kenapa kok dia harus didengar pendapatnya? Kenapa ya? Kok internal customer harus didengar pendapatnya?